Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Awan in the Sky. Semoga teman-teman semua sehat selalu, tetap semangat, bahagia. Bagi teman-teman yang sakit atau yang sedang kurang fit, semoga lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Udah beberapa hari ini teman-teman nih gue nggak bikin video. Nah, kali ini di sebelah gue nih ada seorang guru nih, termasuk guru gue juga nih di salah satu sekolah di Jakarta ya, Jakarta Selatan, yang nggak perlu disebut lah sekolahnya. Guru ini termasuk beliau ini yang senior nih, Pak, dengan Pak Hari nih. Halo Pak Hari. Hai. Selamat pagi ya. Aduh. Kira-kira udah lama Pak Hari nih? Ya, maksudnya lama gimana? Lama duduk di sini. Udah lama nih. Jadi Pak Hari ini termasuk guru yang paling lama ya Pak di sini ya Pak. Bisa dikatakan begitu ya Pak? Iya. Udah berapa tahun Pak kira-kira Pak? Anggap aja sejak 88 lah. Wah, tahun 88 tuh teman-teman, kalau sampai sekarang tuh tinggal ditambahin aja tuh. 8, 9, 10, 11. Nggak usah. 30 tahun tuh coba. Masa bakti nggak usah dihitung. Oh iya, bener, kalau bener. Masih bisa berkarya, Tuh. berkarya lah. Nggak usah dihitung pokoknya. Iya, pokoknya gitu. Di antara yang dilakukan siapa tahu banyak juga kesalahan yang kita nggak sadar gitu. Berarti cari yang baiknya oke. aja. Ini kan pengalamannya udah banyak nih. Selama itu kira-kira pengalaman Pak Guru nih, Pak Hari nih, dari tahun itu kan berarti kan Pak Hari ini kan mengalami beberapa fase nih. Anak keluar masuk, ya kan? Terus gaya belajar silih berganti. Terus kemudian teknologi juga kan dinamikanya begitu cepat. Nah, kira-kira pada tahun dulu awal-awal masuk dah gitu Pak, awal-awal banget gitu pada saat itu, bagaimana tuh Pak kira-kira kondisinya gitu? Oke, baik. Kalau dibanding yang sekarang ya kira-kira sudah lebih dari 30 tahunan yang lalu. Iya. Itu sangat berbeda. Yang penting bukan bagaimana berbedanya, tapi bagaimana menyikapi setelah ada perbedaan itu. Iya. Pak Arif, apa kabar? Ikut belum? Oh ya gitu ya. Bedanya dari apa nih Pak? Misalnya apa anak-anaknya gitu Pak? Ya. Ada pengalaman nggak Pak maksudnya gitu? Banyak pengalaman. Yang paling masih Pak Hari ingat gitu. Kalau dulu pada saat awal mengajar, saya masih katakan masih rookie, masih culun. Masih menggunakan budaya di mana saya berasal. Saya dulu belajar dan kuliah dari Jogja. Kuliahnya di IKIP Jogja. Nah, tentu berbeda dengan kondisi ketika saya mengajar pertama kali di Jakarta. Yang pertama adalah kedekatan atau sikap siswa kepada guru. Kalau saya bandingkan pada saat saya itu di Jakarta, kalau mengajar anak itu masih katakan masih menjaga suasana kelas. Rame sih ada. Di Jakarta tuh Pak? Di Jakarta sudah. Kalau berarti Pak Hari pernah di Jogja tuh pernah ngajar juga udah? Pernah mengajar juga. Oh gitu ya? Saya tahun ketiga sudah masuk sekolah. Nah terus kemudian Pak, habis pada saat itu? Nah kalau di kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah memberikan keterangan, mereka katakan dibanding yang sekarang ya, karena tidak ada gadget yang mengganggu, mereka tetap ada di depan bukunya, pegang alat tulis, entah mendengarkan atau tidak, pokoknya melihat dan membuat suasana tenang. Nah, saat itu juga kalau seandainya ada suasana nggak tenang, ya kita berusaha menenangkan. Sekarang ketika kita ada di kelas, kita tidak bisa melarang siswa tidak membawa gadget. Justru dari gadget dari apa yang anak-anak pegang, kita bisa terbantu dengan pembelajaran. Contohnya, ketika saya mengajar matematika, ketika saya harus menggambar, kemudian di papan tulis itu tidak direpresentasikan dengan baik, saya memberikan link kepada mereka agar membuka di salah satu channel YouTube misalnya untuk pembelajaran yang tersangkut di situ. Nah, saya beri waktu mereka untuk membuatnya atau mempelajarinya, katakan membukalah kira-kira 5, 6 sampai 10 menit, baru kemudian kita ulas. Nah, di situ bedanya jauh sekali. Kalau dulu harus digambar, harus diterangkan satu-satu, dan sekarang mungkin dengan cara seperti itu. Sebelumnya sebenarnya sudah bisa, kalau misalkan malam sebelumnya kita menyiapkan
dengan WA ke status WA dia muncul di situ. Dulu susah banget, telepon aja susah. Tahun segitu ya Pak. Bahkan ketika diberi nomor telepon gurunya, iya. yang diomongin yang lain kan susah. Pokoknya kulturnya berbeda itu. Dan sekarang juga kultur yang ada di Jakarta pun berbeda, pendekatannya berbeda. Apalagi sekarang kalau kita belajar di kelas, ini kita mengenai belajar di kelas ya. Kita nggak bisa melepaskan setelah belajar ini responsnya bagaimana. Nah, sekarang kalau kita jadi guru, kemudian kita mengajar hanya di papan tulis, kemudian bercerita, memberikan soal, memberikan link di buku dan seterusnya, nggak akan lebih jauh hasil yang didapat. Tapi mungkin kita bisa menggunakan link yang mungkin diberikan tugas di situ, diberikan juga penugasan sebelumnya, suruh membaca, suruh melihat, kemudian dari seterusnya. Nanti di kelas ada dinamika. Kadang-kadang kita memancing, ada satu soal yang memang tidak kita lengkapi. Nah, ramai di kelas. Itu tujuan kita untuk respon anak. Kalau anak-anak akan ketahuan, kita akan mengetahui siapa yang semalam membuka dan siapa yang tidak. Kira-kira begitu, Jadi lebih mudah tuh ya. Jadi bisa lebih cepat ya Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau materinya ada yang berubah nggak sih Pak? Dari dulu misalnya kan ada apa tuh di materi itu sampai sekarang ada tuh. Materi berubah, pendekatannya saja yang berubah. Ya itu saja. Maka dikatakan guru itu sebenarnya menang waktu belajar. Karena udah duluan gitu ya. Itu aja dibahas. Pada saat itu kali Pak. Tapi pendekatan yang berbeda masukkan. Kemudian mungkin sebaiknya dikaitkan dengan kondisi terkini yang masuk. Misalnya kalau sekarang nih, gitu ya. Contohnya misalnya gimana Pak? Saya ngomong matematika dulu ya. Misalnya kita ketemu dengan lingkaran. Kalau lingkaran itu kan harus digambar, ada pusatnya, kemudian ada nanti jari-jarinya, nanti dicari bagaimana garis sinunya dan seterusnya. Kesulitan kita pada saat dulu adalah menampilkan di papan tulis. Tapi ketika sekarang ada alat bantu, katakan pakai GeoGebra klasik misalnya. Nah, kita langsung bisa menggambar itu melalui tayangan lewat handphone bisa, kemudian lewat laptop yang dipancarkan ke layar dan sebagainya. Jadi saya merasa lebih mudah seperti itu. Dan jangan lupa, karena teknologinya itu maju terus berjalan. Nah, kita juga jangan sampai ketinggalan. Anak sudah kemana, kita masih di situ kan, nggak bisa komunikasi. Biasanya kalau anak-anak yang mempunyai minat dan kemudian serius ingin memperbaiki penampilan, katakan kemampuan dia, tidak hanya bertanya di kelas, di rumah pun sudah sore kadang-kadang tiba-tiba muncul, Pak nomor ini kok begini, Pak bolehkah saya tanya dan seterusnya. Ya saya bersyukur anak-anak yang saya ajarin itu sopan, jadi masih mengatakan, Pak mohon maaf Pak mengganggu waktunya. itu satu kali. Kadang-kadang saya merasa bangga kalau ada siswa yang masih mengungkapkan minta maaf sebelum dia bertanya. Ya gitu, kira-kira seperti itu Mas. Emang kalau sekarang jarang Pak begitu Pak? Kadang-kadang gini, Pak nomor ini gimana sih? Gitu. Bahasa tulisnya masih ada yang seperti itu. Ya saya bersyukur. Katakan kalau ada 50 ya yang 20 seperti itu, saya bersyukur sekali itu. Ternyata anak-anak yang saya ajar seperti itu. Pernah nggak Pak nih lagi ngasih soal nih misalnya, terus tiba-tiba nih belum kita kasih tahu Pak, dia udah tiba-tiba tahu gitu. Sekarang, pernah nggak? Iya pernah. Sekarang tuh begini, kita kalau ingin mengetahui jawaban soal itu sederhana, tinggal dipotret, kemudian dikirim di salah satu situs, tiba-tiba keluar cepet. Tak caranya nggak tahu Pak. Nah itu cepet kalau ada jawaban cepet seperti itu, asal kita menggunakan itu. Kalau tidak, nah kita akan kesulitan. Nah pemahaman di situ yang penting. Bagaimana alurnya, bagaimana prosesnya, bagaimana menyelesaikannya. Nah dari situlah tidak selalu kita melaksanakan pembelajaran atau soal itu tidak harus dengan online melulu, tapi kita kembali lagi ke masa yang lalu. Kita siapkan juga kertas, kita siapkan juga pulpen. Sejauh mana anak bisa memahami itu, dia bisa menuangkan di dalam kertas yang kita berikan itu. Jadi kalau saya ada ulangan atau pengumpulan nilai, pengumpulan tugas yang sifatnya online lewat Google Classroom misalnya. Juga ada yang saya minta anak-anak mengerjakan di meja masing-masing dengan kertas, soal, pulpen dari mereka, kertas dari saya dan seterusnya. Dan
biasanya saya buat berbeda kanan kiri muka belakang. Jadi paling enggak ada 4 soal yang berbeda dalam satu kelas. Ya mereka kalau menengok ya pasti beda. Nah beda seperti itu. Sebab ketika kita tidak menggunakan gadget, kita kan menggunakan gadget bawaan ini. Bawaan. Nah itu ketahuan. Kan gadget cuma penunjang aja ya Pak. Nah, diharapkan seperti itu jangan terpaut ke sana. Tapi pemahaman yang penting kemudian paling enggak hafal hal-hal khusus, hal-hal penting, hal-hal esensi yang harus diselesaikan dalam satu soal, satu bab. Itu tuh matematik yang saya ajar. Ngajar udah lama ya Pak. Kira-kira ada nggak Pak perasaan bosan? Pernah nggak? Ya kan saya nanya nih. Iya. Di luar itu ada nggak perasaan bosan? Bukan bosan. Misalnya atau jenuh gitu misalnya. Bukan bosan. Atau gimana gitu? Saya dulu pernah mencoba. Kalau udah bertahun-tahun nih. Sambil mengajar. Iya. Ada yang menawarkan saya mengerjakan sesuatu di luar jam mengajar. Oh gitu. Saya pernah mencoba dan ternyata untuk saya passionnya mending saya mengajar daripada mengajar. Bisa sih ada, tapi kadang-kadang ada nurani lain yang berbicara. Saya kok lebih nyaman mengajar, ya sudah. Nah dari situ udah nyaman Pak ya? Teruskan. Ya nyaman. Saya sudah tua Mas, saya sudah 60 tahun. Jadi seperti itu. Hebat banget berarti. Selain kesibukan Pak di sekolah Pak? Ya saya di rumah kadang-kadang bikin apa misalnya gitu Pak. Biasanya kan gitu Pak. Soalnya saya pernah nih Pak, ada tetangga misalnya guru, kadang dia tuh kalau pulang dari sekolah dia iseng-iseng bikin balek lah. Bikin apa begitu Pak? Saya begitu. Bikin balai. Saya bikin apa begitu? Ya kan macam-macam ya Pak. Saya menanam. Kadang-kadang nanam cabai, nanam yang ringan-ringan dan pengawasan gampang. Pupuknya juga nggak repot. Ada cabai, ada tomat, kemudian sedikit terong dan seterusnya. Pernah mencoba juga dengan beberapa teknik penanaman dengan stek dan seterusnya yang memakai pisang juga itu. Itu hobi yang di sana. Dan itu menyalurkan kejenuhan itu ya Pak? Kejenuhan. Ada sih mengajar jenuh ada karena kalau kita mengajar bab yang sama-sama gitu. Itu Pak makanya kan diulang-ulang gitu ya Pak. Nah, dari situ ada yang lain dan juga jangan lupa makin tua seseorang juga dia harus melatih fisiknya. Nah, kalau saya dengan senam, dengan pokoknya ada musik, ada senam, ada kadang-kadang mengikuti gerakan ada tai chi, ada wushu, ada gimana, pokoknya jadi lentur lah. Ya, begitu untuk menjaga kebugaran. Biar bugar Pak ya. Ini udah botak juga sih. Tapi kayaknya masih awet muda dah. Dari zaman saya sekolah nih teman-teman nih. Udah pernah diajarin dulu sama Pak Ari. Iya. Begitu ya Pak. Berarti luar biasa nih. Terus Pak, kira-kira Pak, ada nih kadang-kadang nih ya kayak saya misalnya nih lagi anak itu kadang sama matematika tuh ada yang seneng banget begitu ya Pak. Ada. Pasti tahu lah ya kan ada benci banget bagaimana sih ya Pak. Saya bingung tuh Pak. Dia kalau benci banget aduh matematika nih seneng begitu Pak. Ya, kira-kira bagaimana tuh Pak menanggapinya Pak? Kalau anak yang senang ya kita berikan tambahan-tambahan untuk menyelesaikan atau kadang diberikan trik-trik tertentu. Dia akan senang dan menanggapi dengan baik. Nah, kalau untuk anak yang senang kita berikan materi-materi yang khusus yang memang harus dikuasai. Datang ke mejanya, kita ajak berbincang, diberikan pengarahan taktis ini itu dan seterusnya yang kira-kira menyelesaikan suatu soal itu kita agak intens. Kita datengin mejanya, kadang-kadang ya mohon maaf bukan saya guru ramah rajin bilang tidak, tapi kadang saya tepuk-tepuk punggungnya begini loh dan seterusnya. Kadang saya usap kepalanya. Nah itu untuk human touch menurut saya mudah-mudahan saya nggak disalahkan ya. Mudah-mudahan nggak bisa. Kalau megang-megang nggak berani. Tapi gitu, kira-kira seperti itu. Kalau gini Pak, nih kita bicara terapan ya Pak. Di matematika itu kan ada hitung-hitungan Pak ya, udah pasti Pak ya. Ada nggak sih Pak misalnya terapan contoh aja nih Pak, terapan dalam kehidupan sehari-hari dah. Ada. Gitu. Ada. Dari konteks pelajaran matematika itu kadang saya suka bertanya, nih dulu dalam hati ya, nih gue nggak dulu ngapa suruh ngitung begini ya, oh ternyata ini nih kepake di sini gitu. Yang benar begitu. Pertama gini, prinsip menghitung tuh. Iya. Tambah, kurang, kali bagi, pangkat, kemudian akar dan seterusnya. Itu kalau bisa tidak tergantung kalkulator, ada itu akan terpakai. Kemudian yang kedua, mungkin secara teoretik di buku di kelas ada pelajaran mengenai statistika, nah itu akan terpakai. Tidak hanya saat
di SMA atau di kelas, tapi mungkin ada di kehidupan berikutnya. Iya, kehidupan sehari-hari gitu. Tabel lah di masyarakat. Kalau jadi RT kan, dia melihat berapa anggota keluarga yang minus ini dan seterusnya, bisa diberikan tabel, dan itu visualisasi bisa diterapkan di situ ya Pak. Salah satunya. Kemudian kalau dalam berdagang itu bisa, misalnya Anda punya warung, pasti kebutuhan stok itu akan terpenuhi kalau Anda memahami pencatatannya. Nah, ini ada keluar masuk dan seterusnya seperti ekonomi, tapi kita menggunakan berapa yang dibutuhkan masyarakat, apakah ada kecenderungan-kecenderungan. Nah, itu yang kita beli. Makanya ada materi kecenderungan itu ya Pak ya? Ada. Kemudian ada juga yang kalau kita bicara mengenai, katakan yang susah, materi kan bukan bilangan semua, tapi itu bisa diterapkan untuk kebutuhan kita di rumah tangga. Contohnya gimana Pak? Contohnya gini, Anda sebulan itu butuh berapa kilo beras, kemudian gula, kemudian garam dan seterusnya, itu diberi tabel. Nah, disitulah pemenuhannya secara matematis. Kalau gitu seperti kalau gaji segini cukupnya sebenarnya, kira-kira hitungannya seperti itu. Itu yang sederhana. Kemudian yang kedua mungkin bisa menghitung semacam cash flow, itu bersama ekonomi. Iya, bagaimana baiknya dan jadi ekonominya itu kan teorinya ya Pak. Tapi kan hitung-hitungannya kan matematik ya kan, benar nggak Pak? Iya, makanya paham tambah kurang kali bagi yang betul. Jangan salah. Nah, kalau seperti itu mungkin bisa menjadikan kita kritis. Itu terus berikutnya, karena ada seperti itu, berarti kadang-kadang ada spare. Kalau misalkan 4 juta kita pakai, ini seberapa yang harus kita simpan untuk berikutnya, itu ada masalah plus minus. Nah, di situ ada istilahnya kalau di dalam ilmu namanya persentase kesalahan, boleh seperti itu, atau dana taktis, kira-kira ada seperti itu. Itu yang sederhana. Ya sederhana kan sebenarnya banyak banget ya, lain-lainnya banyak banget itu. Ya misalnya kita punya punya talang. Iya. Talang yang bocor dan seterusnya. Kita kan bisa ngitung kebutuhannya itu dengan kemiringan berapa. Iya, kemiringannya betul Pak. Tapi jangan terlalu jauh. Pak, trigonometri itu buat apa? Ya macam-macam lah yang kita pakai yang seperti. Jadi itu ibaratnya kayak arsitek juga itu kan ada hitungan dari kemiringannya juga gitu ya Pak? Iya. Perubahan. Ya, jadi ingat saya juga dulu banget ini. Jadi bisa masuk kemana aja nih? Pernah nggak nih Pak? Ya. Menurut Bapak nih, tanggapan Bapak nih, karena matematika nih, kadang kan anak beranggapan nih, atau orang lah, termasuk saya mungkin dulu, matematika itu kayaknya penting banget ini. Maksudnya penting dalam arti nggak mau banget ketinggalan gitu Pak. Ya, nggak mau banget ketinggalan gitu ya, semua sebenarnya penting gitu. Cuma kadang kita takut banget ketinggalan gitu. Kadang kalau lagi mau bolos, aduh ada pelajaran matematika, kalau tinggalan besok nggak bisa ngikutin nih. Cuma begitu mikirnya, gitu Pak. Itu bagaimana gitu Pak kira-kira? Kalau saya dulu gimana sih Pak? Begini, kalau dulu saya marah-marah ya, anak kok di kelas nggak masuk kenapa marah-marah. Sekarang saya biarkan yang butuh siapa gitu. Nah, tapi intinya sebenarnya begini, semua mata pelajaran atau semua bagian itu penting. Iya, sekarang tinggal kapan kita memakainya dengan tepat. Anda mau buka lemari, Anda nggak perlu pakai matematika, tapi kebiasaan seperti itu. Iya, begitu, benar. Kemudian berikutnya kalau bikin lemarinya pakai itu ya Pak. Kalau bikin lemari dihitung bagaimana bentuknya dan seterusnya. Kemudian kalau ada sisa space yang lega, ini kira-kira enaknya ditempatkan di mana, itu ada hitung-hitungannya. Tapi janganlah terlalu teoretik. Iya, itu kan terlalu ini. Kalau anak sudah jenuh di kelas, nah ini masalahnya. Ketika anak sudah jenuh ya kita berusaha menghidupkannya. Dan penting sekali bahwa sebenarnya konteks susah, gampang, atau membenci dan seterusnya itu sebenarnya tergantung dari siapa yang membawakan. Iya, sebenarnya itu ya Pak. Sebenarnya kadang-kadang kita nih udah, mohon maaf nih, ya, pelajarannya udah susah. Kadang-kadang ini bete gitu. Terus yang ngebawain juga kayaknya nggak enak banget ini. Aku pasti ditinggalin. Tahu nggak kalau ada seperti itu, marah-marah. Yang jadi masalah adalah ketika kita pulang motornya digembos. Aduh, pernah tuh Pak begitu Pak? Iya. Pernah itu Pak? Kalau saya enggak begitu. Pernah, tapi ada teman saya yang anaknya sendiri melakukan, Pak saya terpaksa gembosin Bapak ini karena kesel. Saya nggak bisa mengerjakan karena saya nggak dikasih tahu, kemudian saya tiba-tiba dimarahin. Saya pulang saya gembosin aja Pak. Malah, kamu nggak minta maaf besok aja Pak, saya minta maafnya.
itu cerita jorok tapi nggak apa-apa deh. Nggak Ada. apa-apa. Kemudian dia mengatakan kalau dengan saya gimana? Ya karena mungkin pendekatan saya nggak cuma dengan ilmu menghitung dan seterusnya. Nah itu mungkin membantu anak-anak untuk curhat. Kadang-kadang yang diomongin di kelas atau kadang di luar kelas itu bukan masalah pelajaran, masalah yang lain kaitan ke sana. Bagaimana dia mendekati temannya, bagaimana dia kok kadang dijauhi sama emaknya, bapaknya dan seterusnya. Kadang-kadang minta tips bagaimana saya harus mendekati si dia Pak. Yang namanya juga orang tua sebisa-bisanya aja. Karena berpengalaman. Karena guru yang paling berharga itu ada pengalaman Pak. Iya, pengalaman tapi bukan saya mengalami ya. Hanya pakai logika. Tidak semua pengalaman saya alami. Hanya logika atau cerita teman. Kira-kira gitu men. Bener-bener ya. Aduh. Lulus kuliah dulu tahun berapa Pak? Saya lupa lah. Judisium itu tahun berapa ya? Saya nggak lama saya dicari teman-teman untuk wisuda. Jadi kira-kira setahun saya udah ngilang tuh dicari. Tapi udah kelar. Butuh ijazah udah. Butuh ijazah nggak sih lo? Ya butuh. Ayo pulang sini. Ya disitulah. Saya di wisuda tahun 89 nggak usah. Nah terus kenapa? Ini kan kita tahu nih Pak, Jogja itu kan kota pelajar ya sebutannya. Kok Pak Hari lebih ini ke Jakarta gitu Pak? Kalau sebagai guru ya, ini kita bicara sebagai di dunia pendidikan. Kenapa Pak? Saya ke Jakarta itu bisa sampai sini gitu Pak? Ada beberapa saudara yang sudah kerja di sini. Terus kemudian di Jogja kan saya sudah mengajar, memberikan tantangan di dekat rumah saya ada ini itu dan seterusnya. Mencoba nggak sambil nemenin pengalaman juga ya Pak? Sambil menemani saya. Oke, akhirnya seperti itulah salah satu di antara alasan itu juga. Dan ketika sudah sampai di Jakarta, saya mau pulang, saya bertanya pada ayah saya. Saya tanya, saya mungkin tahun depan mau mengajar di sini Pak. Saya malah bilang, kenapa ke sini? Orang-orang udah ke Jakarta nyari kerja, kamu udah punya kerja di Jakarta, kenapa masih pulang? Terus aja di sana. Sampai sekarang, sampai saya wafat, tapi masih di sini. Gitu. Bener-bener ya. Berarti lumayan udah banyak juga ini. Maksudnya gitu banyak umur. Iya. Dari umur Jogja. Saya lebih banyak dihabiskan di sini ketimbang di tanah kelahiran saya. Bener-bener dah. Begini Pak, nih kalau pernah nggak Pak ada perasaan nih ya, ketika Bapak seorang guru, ketika Bapak menerangkan nih, pernah nggak bertanya-tanya dalam hati, ini kira-kira anak yang saya ajarkan ngerti nggak ya? Iya. Pernah nggak gitu? Bukan pernah, sering. Sering ya Pak? Kadang itu bisa jadi pikiran itu ya Pak? Kadang-kadang seperti itu. Gimana? Bukan hanya itu, pernah sekali waktu saya keliru menyampaikan rumus dengan beberapa namanya manusia kan ya Pak, guru kan juga manusia. Bagaimana tuh Pak? Nggak bisa tidur. besok lagi buru-buru saya konfirmasi. Waktu itu belum ada telepon waktu itu. Gimana cara kalau salah gampang, kalau salah kalau dikasih itu enggak. Ya, karena kan dulu kan semua sumbernya guru ya Pak. Iya betul. Jadi semua ditanya ke guru, semua ini guru gitu ya. Iya masuk jadi, kelas lagi. Minta ketika maaf, salah ngasih rumus tuh langsung pernah. ada perasaan gimana? Dan Sampai nggak bisa tidur tuh Pak. Keliru menerangkan juga. Seperti ini. Akhirnya diberikan. Ya harus kita harus legowo kalau kita salah kita minta maaf dan kita membetulkannya. Iya. Jadi saya bersyukur kok ternyata seperti itu, dan ada juga yang pura-pura, ternyata begitu kok, pantas saya cari nggak tahu. Ternyata pantasnya cuma seperti itu. Tapi oke. Itu artinya anak memahami, dan saya juga menyampaikan. Nah, saya guru juga di gitu. matematika itu kan ada kayak cara cepat cara lambat nih. Ya. Bener nggak Pak? Ya. Nah, kalau misalnya nih Pak lagi nerangin cara biasanya dulu dah, bukan kita sebut lambat, cara biasa gitu. Tiba-tiba anak itu udah tahu ada cara cepatnya Pak. Bagaimana sih itu Pak? Nggak masalah, sampaikan hanya biasanya kalau ada cara cepat pasti ada syarat-syarat tertentu dipenuhi. Kebetulan itu tepat di situ. Oh, jadi bisa digunakan ya? Bisa digunakan sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedurnya. Kadang-kadang matematika bikin lama karena pemahaman prosedurnya yang mungkin panjang atau berlipat, berbelit begitu. Ada yang bisa langsung dengan logika yang masuk akal, dan itu harus bisa dibuktikan secara benar. Kalau tidak ya sama-sama aja itu berpikir pragmatis tapi keliru. Kadang-kadang langsung bisa ditebak, kadang-kadang kita harus melihat dulu kondisinya. Saya pernah nih Pak, lagi ulangan nih.
dalam membuat soal kan kayaknya matematika tuh begini, bener nggak sih Pak? Begini Pak, misalnya nih, ini ada satu soal nih Pak, tiba-tiba kita hitung nih, hitungan kita salah lah gitu ya, tapi ternyata ada jawabannya. Ya. Jadi kayaknya tuh seolah-olah kayak saya menganggap nih kayaknya jawaban gue ini bener dah, gitu. Ternyata hitungannya saya salah, jawabannya itu padahal ada gitu. Saya pikir kalau hitungannya salah, jawabannya nggak ada di situ gitu loh Pak. Jadi pilihan jawaban pilihan jawabannya gitu Pak. Itu kadang-kadang suka ngeselin tuh Pak. Karena mungkin ada pembuat soal yang punya pengalaman untuk melihat cara kerja siswa, pilihan jawaban yang salah pun dimunculkan di situ. Jadi kemungkinan dia ngitungnya nih, ini pasti dia salahnya sini. Biasanya salah ini. Ya. Gitu. Kalau ingin kepastian, namanya juga matematika ilmu pasti, bukan ilmu kira-kira. Betul. Jadi tanda itu penting, plus minusnya. Kadang-kadang kalau buru-buru plus minusnya kelewat, atau tanda akar atau tanda pangkat, itu dari situlah namanya kepastian menghitung jelas. Yang kedua, kalau menggunakan kalkulator harus betul-betul tahu urutannya, mana yang pakai kurung, mana yang didahulukan. Kadang-kadang ada kalkulator yang belum terprogram, mana yang dipencet dulu selalu yang pertama. Ada juga yang sudah terprogram, mana yang dipencet sesuai dengan hierarkinya. Nah, di situ kita perlu, kalau menggunakan alat itu kita pahami betul. Yang kedua, kalau menggunakan hitungan prosedurnya kita hitung dengan tepat, apa kita ikuti dengan tepat. Kalau enggak ya pasti salah. Karena rasanya benar, tapi rasanya bukan kepastiannya. Iya, begitu. Jadi teman-teman nih, Pak Hari ini salah satu guru yang memang meskipun udah lumayan lama ya, bisa dibilang senior nih, semangat sehat selalu nih. Amin. Terakhir nih Pak nih, saya mau tanya nih, tips-tipsnya apa sih Pak? Biar seger banget nih kayak Pak Hari begini. Kayak pertama agak susah, mungkin teori aja nanti. Iya, oke. Biar teman-teman tahu nih. Kita kan yakin kalau manusia itu nggak selalu benar. Iya. Jadi sekarang legowo aja, menerima apa adanya. Kita kalau sudah merasa tua dan harus tua, jangan merasa selalu lebih muda. Kalau ada yang lain yang bisa mengerjakan lebih baik, kita beri kesempatan. Jangan kita terus. Dan yang berikutnya adalah melihat bahwa semua yang ada itu kan karunia. Ya, kita syukuri karunia usia, kita syukuri masih bisa makan, oke, masih bisa diberi gaji, oke. Harusnya saya udah pensiun tapi diminta kerja, oke. Nggak apa-apa, 60 di atas 60 itu oke. Kita silaturahmi Pak ya. Nah, dan berikutnya bersyukur dengan apa yang diberikan. Kadang-kadang diberikan penyakit, ya bersyukur, berarti kita masih bisa bertahan dari situ. Kadang-kadang diberikan kesempitan, gajinya tepat habis, besok ada utang ini, ya nggak apa-apa, berarti kita harus banyak puasa, itu bersyukur lagi dengan konteks yang lain. Berikutnya kalau sudah seperti itu, melihat bahwa kita ada, itu pasti ada kepentingannya. Maksudnya kita diciptakan pasti ada sesuatu yang membuat kita penting untuk diciptakan itu. Nah, makanya berkaryalah untuk kesana dan anggaplah sesuatu yang kena kita walaupun itu negatif, itu positif buat kita. Mungkin untuk perbaikan, mungkin untuk ketahanan. Kita dihina, berarti kita harus siap dengan mentalitas yang dibombardir rendah. Nah, itu kekuatan kita untuk ditumbuhkan menangkal itu. Jangan lalu membuat hal-hal negatif, kebalikannya nggak perlu. Nanti kalau negatif ketemu negatif pecah. Yang negatif kita ketemukan positif kan bisa 0. Nah, 0 itulah dimana kita bisa menemukan titik keseimbangan, tidak kemana-mana, ya di situ tenang dan seterusnya. Ngomongnya matematika banget nih. Kira-kira gitu, nggak masalah. Ya kan cara matematik. Iya dong. Kita perlu mie ayam nih. Bener. Oke Pak, sampai di sini dulu nih Pak. Kita ngobrol-ngobrol lah. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Senang banget nih ngobrol-ngobrol sama Pak Hari nih teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, ikuti terus video-video gue selanjutnya ya. Mungkin ada teman-teman yang baru mampir nih, jangan lupa subscribe. Tonton terus video-video gue sebelum-sebelumnya, banyak info-info. Pak Hari juga nih kan nge-YouTube juga kali Pak? Nanti aja. Nanti oke. Ntar kalau dia udah mulai ngebangun, kita ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video gue kali ini. Terima kasih banyak udah selalu pantengin. Terima kasih. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.